Baiklah, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai perangkat pembelajaran yang saya gunakan pada proses perkuliahan nanti. Di antaranya yang pertama ada RPP, kemudian ada RPS, dan ada RTM. Sebelum saya memaparkan RPP, RPS, dan RTM saya, mohon izin untuk share screen nih. Baiklah Bapak Ibu, jadi RPS yang saya gunakan untuk perkuliahan nanti yaitu RPS Pengetahuan Dasar Lingkungan, di mana pada RPS ini sudah berisi mengenai yang pertama yaitu identitas mata kuliah, kemudian unsur capaian pembelajaran lulusan, kemudian ada kegiatan inti dari pembelajaran, kemudian ada penilaian dan evaluasi, dan ada daftar referensi. Jadi itu pokok gambaran besar dari RPS saya. Kemudian perangkat pembelajaran yang kedua yang saya gunakan yaitu RPP. Jadi dalam RPP ini sudah berisi tentang identitas mata kuliah yang pertama, kemudian yang kedua itu ada capaian pembelajaran, di mana dalam hal ini saya menggunakan pokok bahasan yaitu keanekaragaman hayati. Kemudian yang ketiga ada kompetensi dasar dan indikator. Kemudian ada metode pembelajaran yang saya gunakan. Kemudian ada sumber pembelajarannya. Ada kegiatan pembelajaran. Kemudian ada penilaian, dan yang terakhir ada jenis penilaian dan bentuk instrumen. Jadi itu gambaran besar dari RPP yang saya gunakan dalam proses kuliahan. Dan perangkat pembelajaran yang terakhir yang saya gunakan yaitu RTM. Jadi pada RTM ini sudah berisi tentang tugas-tugas yang akan saya berikan pada mahasiswa pada akhir perkuliahan. Di antaranya tugas ini mencakup tentang model yang saya gunakan dalam proses perkuliahan, kemudian ada alat dan bahan, dan juga ada indikator serta langkah dalam pengerjaan tugas tersebut. Jadi demikian Bapak Ibu gambaran besar mengenai perangkat pembelajaran yang saya gunakan dalam proses perkuliahan nanti. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu mungkin untuk memberikan saran dan masukannya terkait dengan perangkat pembelajaran saya. Oke, silakan Bapak Ibu. Sedikit Ibu Serma. Bu Putri. Dari Anom nih ya. Oh, Ibu Anom ya, Ibu Anom. Saya ingin mengomentari Bu atau memberikan saran secara garis besar dari presentasi yang Ibu sampaikan tadi dari RPP serta RTM-nya itu sudah bagus. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan di RPP-nya di bagian ditambahkan nanti langkah-langkah pembelajaran pada kegiatan inti di RPP-nya, Bu. Nggih, terima kasih sarannya Ibu. Mungkin nanti sebelum perkuliahan mungkin nanti saya tambahkan mengenai langkah-langkah pembelajarannya agar lebih lengkap. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain memberikan masukan dan tanggapan. Izin memberikan masukan Ibu Serma. Ya, Bu Putri. Nggih, dari RPS yang Ibu sudah buat, yang lihat sudah cukup lengkap, cukup detail, kelengkapannya sudah memenuhi mungkin, tapi ada sedikit yang perlu ditambahkan. Mungkin untuk metode atau strategi pembelajaran yang Ibu gunakan perlu dimasukkan juga di dalam RPS, Bu.
Terima kasih masukannya Bu Putri. Mungkin saya lupa mau masukannya, tapi pada RTM sudah diisi modelnya. Mungkin nanti saya tambahkan ya Bu. Semua gini. Semua masukannya nih. Mungkin ada lagi Ibu dan Bapak yang memberikan masukan dan tanggapan. Izin memberikan saran Bu Serma. Bu Sermawati, silakan. Sedikit dari saya mungkin di bagian RPP-nya mungkin perlu ditambahkan mengenai materi ajar ataupun pokok bahasanya, Bu. Itu saja Bu dari saya. Terima kasih sarannya Bu Serma. Nanti akan saya tambahkan mengenai pokok bahasan atau materi yang akan saya bahas. Ada lagi kira-kira yang ingin memberikan saran dan masukan? Selamat pagi Bu. Pagi Bapak. Yang izin memberi masukan sedikit ya. Yang lihat samping 4 ya. Yang ingin menyoroti tentang referensi intinya. Referensinya itu banyakkan bahasa Inggris nih. Bahasa Inggris. Dan mungkin perlu ditambahi lebih banyak mungkin. Masih sedikit. Kira-kira itu masukan dari saya. Terima kasih Bapak atas sarannya. Mungkin nanti untuk referensi bisa yang tambahkan. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain memberikan tanggapan, saran. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bapak. Kalau menurut saya tadi udah sangat bagus ya. Nanti tinggal diimplementasikan saja di kelasnya Ibu di masing-masing pertemuan. Ya, sudah bagus. Terima kasih. Terima kasih sarannya Bapak. Baiklah Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang bertanya, untuk selanjutnya saya akan memilih moderator dan notulen yang akan membantu saya dalam proses do dan see nanti. Mungkin untuk moderatornya saya pilih Bu Putri, bisa Bu? Nggih Bu, siap Bu. Sedangkan notulennya mungkin Pak Putu Kusuma nggih. Siap Bapak? Pak Putu Kusuma. Bu, yang biasa kan Oke, mungkin tiang kalau Bapaknya tidak bersedia, mungkin tiang ganti dengan Ibu Anom, bisa nggih Bu? Ibu Anom? Semua Ibu. Baiklah Bapak Ibu, demikian sesi plan kita hari ini. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke sesi do dan refleksi. Akhir kata yang ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, selamat siang adik-adik mahasiswa. Bagaimana siang, Bu. hari ini? Siang, Bu. Semua? Sehat, Bu. Ya, itu selalu sehat. Sudah siap mengikuti perkuliahan hari ini? Sudah, Bu. Ya, kalau gitu sebelum perkuliahan hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu saya persilahkan kepada Korti untuk memimpin doa. Baik, untuk Ibu dosen dan Bapak dosen dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai kelas pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih Korti.
Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai materi yaitu keanekaragaman hayati. Sebelumnya, izinkan Ibu untuk share screen terlebih dahulu nih. Baik, sambil menunggu, mungkin untuk adik-adik mahasiswa sudah bisa cek kolom chat. Di sana Ibu sudah ngirim link absensi, jadi kalian sudah bisa melengkapi link absensi tersebut. Oke, baiklah adik-adik mahasiswa, pada hari ini kita akan membahas yaitu materi mengenai keanekaragaman hayati. Nah, sebelum kita mulai, apa sih itu pengertian dari keanekaragaman hayati? Mungkin alangkah baiknya jika adik-adik mahasiswa mengetahui apa capaian pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu dengan mempelajari keanekaragaman hayati, diharapkan adik-adik mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan membedakan antara jenis-jenis keanekaragaman hayati. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan ke materi pertama, yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Saya yakin adik-adik mahasiswa pasti sudah tidak asing lagi ya mendengar mengenai keanekaragaman hayati. Mungkin di antara adik-adik mahasiswa ada yang ingin mengeluarkan pendapat, apa sih itu keanekaragaman hayati? Saya Bu Nana Febriana. Ya, Nana, silakan. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi. Variasi tersebut dapat dilihat dari adanya perbedaan bentuk, ukuran, struktur, warna, jumlah, dan habitat suatu organisme. Baik, terima kasih Nana atas pendapatnya. Mungkin ada dari adik-adik mahasiswa lain yang ingin menambahkan? Ada Bu, saya Egi Bu. Ya, silakan Egi. Menurut saya, keanekaragaman hayati merupakan keberagaman bermacam-macam makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, sifat, dan lainnya lagi. Sekian dari tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih Egi atas pendapatnya. Jadi dari pendapat kedua teman kalian ini dapat kita simpulkan bahwa pengertian keanekaragaman hayati itu secara umum yaitu merupakan berbagai macam variasi bentuk baik berupa penampilan, jumlah, sifat yang terdapat pada berbagai tingkatan makhluk hidup. Jadi inti atau kata kunci dari keanekaragaman hayati di sini yaitu adanya berbagai macam variasi. Variasi baik berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat. Nah, itu pengertian keanekaragaman hayati secara umum. Kemudian yang kedua ada pengertian keanekaragaman hayati menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995. Di sini menyebutkan bahwa keanekaragaman hayati itu adalah makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya ada daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antar spesies, dan ekosistem. Nah, untuk selanjutnya di sini saya ada 4 buah gambar, yaitu yang menjelaskan mengenai keanekaragaman tingkat gen. Mungkin di antara adik-adik mahasiswa ada yang bisa menjelaskan apa kira-kira perbedaan dari keempat gambar tersebut. Silakan. Saya Bu, Ana Bu. Ya, Ana. Menurut pendapat saya, keanekaragaman tingkat gen terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen. Jadi perangkat gen itulah yang menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu individu. Contohnya, ya perbedaan tipe rambut dari gambar 1 sampai 4 adanya orang yang berambut keriting,
lurus, ikal, itu yang terjadi karena adanya keanekaragaman tingkat genetik. Terima kasih Bu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ana. Mungkin ada dari adik-adik mahasiswa yang lain yang ingin menambahkan? Saya Bu, Rini Bu. Ya, Rini, silakan Rini. Menurut saya perbedaannya dari warna kulit Bu. Ya. Yang gambar pertama itu berwarna coklat, yang kedua berwarna kuning langsat, yang ketiga warna putih, yang keempat warnanya sawo mateng Bu. Itu perbedaannya. Ya, terima kasih Rini. Jadi itulah tadi ya pendapat teman-teman kalian mengenai gambar di sini, 4 perbedaan 4 gambar ini. Jadi dari gambar ini dapat kita ketahui bahwa antara gambar 1, 2, 3, dan 4 itu mempunyai variasi bentuk yang berbeda-beda, baik dari segi warna kulit, kemudian dari segi warna rambut, kemudian bentuk rambut. Jadi itulah yang menandakan bahwa setiap individu, salah satu contohnya manusia di sini memiliki keanekaragaman tingkat gen. Ya. Kemudian selanjutnya di sini saya juga menyajikan ada berbagai bentuk dari bunga kamboja, berbagai jenis dari bunga kamboja. Mungkin ada di antara adik-adik mahasiswa yang ingin berpendapat kira-kira apa perbedaan dari ketiga bunga kamboja di sini. Silakan adik-adik mahasiswa. Saya Bu, Egi Bu. Ya Egi, silakan Egi. Saya ingin Halo Egi. memberikan pendapat tentang ketiga bunga tetapi memiliki warna yang berbeda. Gambar pertama memiliki warna kuning, lalu gambar kedua memiliki warna merah muda, dan yang ketiga memiliki warna putih. Sekian dari pendapat saya tentang gambar tersebut, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Egi. Mungkin ada dari adik-adik mahasiswa lain yang ingin menambahkan? Saya Bu Fitria, Bu. Ya, Fitri, silakan. Menurut pendapat saya, keanekaragaman gen pada tumbuhan itu terjadi di berbagai variasi. Variasinya yang berbeda, tapi spesiesnya yang sama. Kemudian yang jadi pembedanya adalah dari warna, bentuknya, kemudian jumlah kelopaknya, dan letak benang sarinya. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Fitri atas tanggapannya. Jadi dari gambar pertama tadi yang kita lihat perbedaannya yaitu pada manusia, terkhususnya pada manusia. Sedangkan pada gambar yang kedua ini kita lihat perbedaannya pada tumbuhan, yaitu khususnya pada bunga kamboja. Jadi dari gambar itu sudah dapat kita lihat bahwa bunga kamboja ini memiliki merupakan satu spesies, tetapi dia itu memiliki keanekaragaman gen. Jadi berbagai bentuk, bisa dilihat dari warnanya, ada yang berwarna merah, kemudian ada yang berwarna putih, dan ada yang berwarna kekuning-kuningan. Selain itu juga kita bisa lihat dari bentuk benang sarinya. Bentuk benang sarinya ada yang menyebar, ada yang terpusat, juga ada yang merata di sekeliling dari kelopak. Nah, jadi itu perbedaan antara gambar pertama dan gambar kedua. Nah, apa sih itu pengertian dari keanekaragaman gen? Jadi keanekaragaman gen ini merupakan biodiversitas tingkatan yang menyebabkan adanya variasi antar individu atau satu spesies. Nah, jadi itu disebut dengan keanekaragaman gen. Kemudian selanjutnya, nah di sini saya menyajikan lagi gambar, perbedaan gambar, yaitu mengenai keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Mungkin ada di antara adik-adik mahasiswa yang ingin memberi pendapat tentang gambar ini. Saya Bu Nana Febriana. Ya, silakan Nana. Saya akan memberikan pendapat pada gambar pertama, yaitu famili kacang-kacangah. Perbedaannya yang dapat saya lihat pada gambar tersebut adalah ukuran tubuh atau batangnya, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Kebiasaan hidupnya, ada yang tumbuhnya tegak dan ada yang merambat. Ya,
Nana? Baiklah, mungkin ada dari mahasiswa lain lagi yang ingin menambahkan. Kelihatannya Nana mengalami gangguan jaringan. Saya Bu, Rini. Ya, silakan Rini. Saya ingin lanjutkan yang pohon kelapa, lontar, aren, dan pinang. Silakan. Untuk perbedaannya dari tinggi pohonnya, kalau kelapa lebih tinggi, lontar juga tinggi, kalau aren dan pinang itu lebih rendah, Bu. Terus dari bentuk daunnya, bentuk daun lontar itu bulat, Bu. Kalau kelapa itu sejajar. Dan perbedaan bentuk buahnya itu aja, Bu. Terima kasih Rini atas tanggapannya. Jadi dapat kita simpulkan dari gambar ini, yaitu dari gambar pertama. Jadi dari gambar pertama ini di sini dikelompokkan yaitu termasuk dalam gambar pertama ini ada petai Cina, kacang panjang, kacang ate, itu termasuk dalam famili kacang-kacangan. Jadi dia itu memiliki gambar keanekaragaman tingkat ekosistem. Yang pertama itu ekosistem alami, gambar kedua itu ekosistem buatan. Yang pertama itu ekosistem alami seperti pada gambar itu merupakan ekosistem terumbu karang. Yang kedua ekosistem buatan yaitu ekosistem sawah. Lalu kedua ekosistem tersebut terdapat komponen biotik dan abiotiknya. Pada gambar satu komponen biotiknya itu yaitu ikan, terus ada kerang, ada alga di laut, di dalam laut, lalu ada makhluk hidup lainnya yang hidup di laut. Sedangkan komponen abiotiknya yaitu ada air, ada pasir, ada batu-batuan, ada karang, ada garam yang terkandung dalam air, dan ada batu. Sedangkan gambar kedua, komponen biotiknya yaitu ada padi di sana, ada kerbau, ada ulat yang hidup di sana, ada rerumputan, dan ada ular. Sedangkan komponen abiotiknya itu ada udara, ada cahaya matahari, ada tanah, dan ada air yang mengalir. Itu aja. Baik, terima kasih Putri. Bagus sekali penjelasannya dari Putri dan lengkap sekali. Jadi dari gambar ini dapat kita lihat bahwa di sini adanya yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem, di mana pada gambar ini yang pertama itu terdapat ekosistem yang dinamakan ekosistem terumbu karang, kemudian yang kedua itu ada ekosistem sawah. Jadi di ekosistem terumbu karang itu di sana itu juga terdapat komponen-komponen penyusunnya, diantaranya itu ada komponen biotik dan ada komponen abiotik.
komponen biotik itu disebut dengan komponen hidup. Nah, komponen hidup yang ada di terumbu karang di ekosistem terumbu karang ini yaitu ada ikan-ikan laut yang hidup di sana, kemudian ada alga, ganggang, kemudian ada tumbuh-tumbuhan yang hidup di sana. Sedangkan untuk komponen abiotiknya itu mungkin ada air, komponen tidak hidupnya ada air, ada temperatur, suhu, mungkin ada oksigen juga yang masuk ke dalam air. Nah, itu disebut dengan komponen abiotik. Sedangkan yang gambar nomor 2 ini disebut dengan ekosistem sawah. Jadi di ekosistem sawah itu juga terdapat 2 komponen, ada komponen biotik dan komponen abiotiknya. Kalau komponen biotik pada ekosistem sawah itu ada binatang-binatang yang hidup pada sawah tersebut. Kemudian juga ada komponen abiotiknya. Komponen abiotiknya hampir mirip seperti komponen biotik yang ada di ekosistem terumbu karang, ada air, ada suhu udara, temperatur, kemudian ada kelembaban. Nah, itulah yang disebut dengan komponen abiotik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keanekaragaman ekosistem itu merupakan biodiversity pada tingkat komunitas yang dimana di dalamnya itu terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Nah, itulah pengertian dari keanekaragaman ekosistem. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keanekaragaman hayati itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada keanekaragaman tingkat gen, kemudian yang kedua ada keanekaragaman tingkat jenis, dan yang ketiga ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Baiklah, tadi itulah anak-anak, adik-adik mahasiswa yang dapat saya sampaikan mengenai materi perkembangbiakan keanekaragaman hayati pada hari ini. Untuk selanjutnya saya akan memberikan kalian tugas kelompok, yaitu mengenai observasi terhadap ciri morfologi setiap daun. Ada baik panjang daunnya, bentuk daun, dan permukaan daun. Nah, mungkin untuk tugasnya nanti saya bisa share di grup lagi ya, grup PA-nya. Iya, Bu. Ya, Bu. Saya tutup, kira-kira ada pertanyaan? Ya, Bu. Tidak, Bu. Terkait dengan materi keanekaragaman hayati? Ya. Kalau tidak, baik, terima kasih untuk hari ini. Tugasnya itu dikumpul untuk pada pertemuan minggu depannya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini dan selamat siang. Siang, Bu. Yang Bu. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Ya, pada kesempatan kali ini saya ditunjuk sebagai moderator oleh Ibu Sherma Adi, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai masukan ataupun saran dan kesan dari dosen model dan juga dosen observer. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja yang persilakan untuk Ibu Sherma Adi untuk memberikan kesan dan pesannya selama pembelajaran berlangsung. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Putri. Jadi kesan saya terkait dengan proses DU atau perkuliahan yang saya lakukan, yaitu mungkin sudah sesuai dengan implementasi dari RPP yang saya buat nih. Tentu di samping itu ada kendala lain yang saya rasakan selama proses pembelajaran, di antaranya yaitu kendala internet. Jadi karena proses pembelajaran yang saya gunakan ini secara daring, mungkin sering kali terjadi gangguan internet selama proses pembelajaran, sehingga penyampaian materi ke mahasiswa sering mengalami kendala. Mungkin itu satu, Bu. Kemudian yang kedua, dilihat dari lingkungan mahasiswa, kondisi lingkungan mahasiswa, mungkin mahasiswa itu masih sering terganggu dengan lingkungan sekitar, sehingga konsentrasi mereka menjadi kurang. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Sherma. Untuk sesi selanjutnya dipersilakan para dosen observer untuk memberikan masukan terhadap Ibu Sherma. Yang pertama saya persilahkan Bapak Sute untuk memberikan masukannya. Baik, terima kasih Bu Putri atas waktunya. Kepada Bu Sherma Adi, jadi pembelajarannya sudah sangat bagus sekali. Ya cuman karena situasi kondisi lagi pandemi nggak bisa offline, jadi pelaksanaan pembelajaran harus online. Nah, ini menyebabkan mungkin mahasiswa yang terkendala kuota akan menjadi kurang maksimal ya. Tapi mungkin bisa disiasati dengan model-model pembelajaran yang lain sehingga mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar jangkauan mungkin bisa difasilitasi. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Sute atas masukannya. Untuk selanjutnya silakan Ibu Anom untuk memberikan masukan terhadap penampilan dari Ibu Sherma. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan masukan untuk Ibu Sherma. Secara garis besar pelaksanaan proses pembelajaran dulu yang dilaksanakan oleh Ibu Sherma sudah bagus dan sudah baik. Mungkin sedikit masukan pada saat ilustrasi bisa menggunakan video agar lebih menarik bagi mahasiswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Anom atas masukannya. Kemudian untuk selanjutnya Ibu Sherma Wati dipersilahkan. Terima kasih Bu moderator atas kesempatannya. Jadi menurut saya pribadi, secara umum proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen model Bu Sherma Adi cukup menarik. Kemudian dari segi struktur pembelajaran juga sudah baik. Kemudian dari PowerPoint juga sudah menarik. Dan juga dari segi contoh-contoh yang diberikan juga sudah mencerminkan kehidupan di sekitar. Mungkin itu saja Bu dari saya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Untuk selanjutnya Bapak Putu Kusuma dipersilahkan memberikan masukan ataupun tanggapan. Terima kasih Ibu moderator. Ini tadi saya sudah menyaksikan keluhan dari Ibu Sherma. Perkuliahannya sudah sangat bagus ya, sesuai dengan materi, sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian presentasinya juga sangat menarik, dilengkapi dengan ilustrasi yang mudah dimengerti oleh mahasiswa ya. Kemudian interaksi dengan mahasiswa juga sangat bagus ya. Secara keseluruhan sangat bagus ya. Demikian tipsnya. Baik, terima kasih banyak Bapak Kusuma. Di sini saya ingin sedikit memberikan masukan juga untuk penampilan dari Ibu Sherma. Di sini mungkin mahasiswa itu perlu diberikan sedikit atensi dengan harapan pembelajaran itu akan menjadi lebih aktif. Tapi dari semua masukan dari observer, menurut yang penampilan Ibu Sherma sudah sangat bagus, kemudian pembelajarannya juga sudah dikuasai materinya, kemudian juga mahasiswanya sudah menunjukkan keaktifan di dalam kelas. Mungkin perlu lagi lebih ditingkatkan saja. Sekian ke Ibu Sherma. Terima kasih banyak Ibu Sherma. Baik, karena sesi sudah selesai, karena juga dosen model sudah memberikan kesan, kemudian para observer juga sudah memberikan masukan. Jadi untuk tahapan sini mungkin sudah cukup akhir saja. Jika tidak ada lagi ingin memberikan masukan, cukupkan saja sampai di sini pertemuan Niki. Selamat siang Bapak Ibu.
Selamat siang. Selamat siang, Bu.